Shalom teman-teman semua. Mari kita siapkan hati sebelum memulai ibadah. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati semoga isi firman Tuhan yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali masih bisa berjumpa bersama kalian. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan men-sharekan sebuah tayangan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya setiap tayangan yang kalian saksikan, kalian bisa mengerti. Oke, yuk lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayo duduk yang manis. Tidak main-main. Walaupun ini hanya sebuah tayangan, tapi dengar, kita sedang memberikan waktu kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, jangan dong adik-adik main-main, tapi harus serius ya. Nah, pada saat kalian menyaksikan tayangan ini, kakak mau adik-adik dengarkan baik-baik. Oke adik-adik. Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan yang setia dan benar. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari. Dia sangat mencintai Tuhan dan mentaati aturan dari Tuhan. Karena itulah Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan padanya. Dia melakukan semuanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena itu, Raja Darius berencana menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tapi, pejabat tinggi lainnya tidak menyukainya. Mereka tidak menyukai karena Raja sangat mengasihi Daniel. Sampai akhirnya mereka menyusun rencana jahat. Tidak ditemukan kesalahan kepada Daniel. Namun mereka tahu Daniel suka berdoa 3 kali sehari. Akhirnya para pejabat membujuk Raja Darius untuk membuat aturan. Kalau apabila dalam 30 hari ada orang yang tidak menyembah raja, maka akan dihukum. Dan peraturan itu pun disetujui oleh raja dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Daniel tahu aturan itu, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dia tahu dan percaya Tuhan yang akan menolongnya. Pada saat itu, orang-orang jahat itu mendapati Daniel sedang berdoa. Mereka melaporkan kepada raja. Raja sangat terkejut karena Daniel adalah orang yang sangat dikasihinya. Tapi raja sangat sedih karena peraturan itu tidak dapat dirubah. Raja pun berpikir bagaimana harus menolong Daniel. Tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa karena memang aturan itu tidak bisa dihapuskan, tidak bisa diubah. Akhirnya Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Dan raja berkata, "Semoga Tuhan Allahmu melindungi engkau." Raja sangat sedih sehingga tidak bisa tidur. Dia berdoa dan berpuasa. Pagi-pagi sekali raja bangun dan langsung berlari. Dia menghampiri gua singa. Dia berteriak, "Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun telah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatur mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Raja sangat bersukacita, menarik Daniel dari gua singa dan menjebloskan orang jahat itu ke dalam gua singa. Raja pun memerintahkan rakyatnya untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Daniel. Wah, adik-adik, luar biasa sekali ya. Pengalaman Bapak Daniel ini sungguh luar biasa. Ternyata Bapak Daniel ini hebat ya adik-adik. Kenapa dia bisa hebat? Karena dia punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan kita,
Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka Bapak Daniel ini yakin dan percaya pasti dia tolong. Walaupun dia ada di dalam gua singa pada akhirnya. Coba bayangkan adik-adik, gimana tidak menakutkannya. Seakan-akan pertolongan Tuhan tidak datang. Bapak Daniel akhirnya masuk ke dalam gua singa. Padahal Bapak Daniel kan sudah sungguh-sungguh sekali bersama dengan Tuhan, meluangkan banyak waktu bersama dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak menolongnya. Tapi ternyata karena pengenalan Bapak Daniel akan Tuhan, dia yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dia. Buktinya adik-adik, pada saat dia di dalam gua singa, ternyata dia tahu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat datang. Jadi di dalam gua singa itulah Tuhan tolong Daniel. Jadi kakak juga percaya, adik-adik juga Tuhan tolong. Kakak juga Tuhan selalu tolong setiap hari, setiap waktu. Coba kalau tidak ada Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana dengan kamu? Ya, itulah adik-adik, betapa pentingnya kita harus meluangkan waktu kita untuk mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Itu baca firman Tuhan. Coba adik-adik, orang bilang Tuhan kita ada 3. Tuhannya orang Kristen ada 3. Bukan adik-adik, Tuhan kita ya satu-satunya. Dia adalah Allah yang Esa. Dia itu sungguh luar biasa adik-adik. Kalau kamu mau tahu lebih lagi, ayo dong baca firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang Esa. Dimanapun, kapanpun, dia tetap Tuhan. Nah, dia selalu menolong kita. Dia memimpin kita. Dia menjagai kita. Dia memberkati kita. Dia memakai kita dengan luar biasa. Untuk itu adik-adik, untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, ya baca firman Tuhan. Jangan baca status orang terus di IG, TikTok, atau baca-baca buku-buku, hanya buku-buku komik cerita. Nah adik-adik, untuk mengenal Tuhan, ayo baca firman-Nya. Jadi kita tahu siapa Tuhan kita. Apa benar sih Tuhan itu bakal menolong kita? Apa benar dia penolong? Apakah benar dia Allah? Apakah benar dia Raja? Untuk lebih tahunya, ya baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, dia mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan juga yang menciptakan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan Tuhan juga, dia adalah penolong kita, yang kita bisa sebut Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri. Dia penolong, dia penebus, dia pencipta. Itulah Tuhan kita. Bukan karena Tuhan kita banyak, tapi dia adalah satu-satunya. Ya, oke adik-adik. Untuk itu adik-adik, yuk luangkan waktu lebih lagi untuk membaca firman Tuhan. Supaya kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengerti akan Tuhan. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Yuk, kita buka dari Ulangan 6. Oke. Ulangan 6. Sudah adik-adik? Ayat 4. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah ketemu, ayo kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi apa? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan kita tuh bukan banyak ya adik-adik. Bukan ada 1, 2, 3, 4. Enggak.
Tuhan kita ya satu-satunya, yaitu Tuhan yang Esa. Dia ada yang kita sebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus. Dia adalah Tuhan kita. Nah, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, ayo luangkan waktu dengan Tuhan lebih banyak lagi. Jadi kita tahu apa itu firman Tuhan, dan kita diberikan hikmat sama Tuhan untuk mendapat pengertian yang lebih lagi. Coba siapa yang mau meluangkan waktunya? Mana? Oh, ada. Siapa yang mau meluangkan waktu dengan Tuhan lebih lagi? Baca firman Tuhan lebih lagi. Ingat lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, oke adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menolong Bapak Daniel. Dan kami juga percaya Engkau menolong kami. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kepada kami juga. Terima kasih Tuhan. Buat kami yang sakit Engkau sembuhkan. Buat kami yang bersedih Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus dosa kami. Engkau menciptakan kami luar biasa. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini kami boleh melakukannya. Biar ya Tuhan yang pimpin kami sehingga kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau sampai hari ini kami boleh dilalukan dari pandemi COVID-19 ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan kalau Engkau juga memberkati akan keluarga kami sehingga semua kebutuhan keluarga kami Engkau cukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online kami percaya Engkau dapat memberkati gereja kami. Engkau juga memberikan jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja kami supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat rakyatnya boleh sehat. Rakyatnya boleh beraktivitas dengan kembali ya Tuhan. Kami boleh melihat ya Tuhan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati.